bagaimana membuat satu produk security Sophos yang satu, produk yang lain itu saling berkomunikasi. Jadi ide besarnya adalah kita tahu bahwa di security semua akan berhubungan dengan, biasa dulu kita menggunakan SIEM misalnya untuk melakukan log correlation antara satu produk dengan produk yang lain. Jadi di Sophos kita punya pendekatan lain, kenapa nggak membuat setiap produk tersebut bisa saling communicate secara default. Nah ini yang kita lakukan di Sophos, yang kita sebut sebagai konsep synchronous security. Jadi secara simple adalah tadi synchronous security adalah bagaimana membuat satu produk satu dengan satu produk lain saling. Salah satu yang paling sering digunakan use case-nya adalah bagaimana kita membuat Sophos XG firewall dan Intercept X bisa saling berkomunikasi. Jadi untuk produk firewall kita punya namanya XG firewall. Ini adalah produk next gen firewall dari Sophos, di mana mampu melakukan proteksi dari sisi network. Kemudian kita punya Intercept X dari sisi endpoint protection, bagaimana kita melakukan proteksi dari sisi level endpoint. Jadi ini produk pertama kali di Sophos yang mampu untuk melakukan synchronous security. Jadi mungkin ya. Erik, sorry ganggu. Ya. Suaranya agak putus-putus sih kok. Oke, sebentar ya. Oke. Ya karena joinnya via handphone ya, sebentar. Oke, ya. Oke, kalau putus-putus lagi tolong di-info aja, saya coba cari sinyal yang lebih baik. Oke. Ya, jadi itu untuk synchronous security. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu mungkin belum begitu familiar dengan produk-produk Sophos, mungkin saya akan sharing sedikit tentang XG Firewall. Jadi di Sophos kita punya next gen firewall disebut sebagai XG Firewall. Jadi biasanya di-deploy dalam bentuk hardware appliance atau juga bisa available dalam bentuk virtual dan software. Kemudian kita punya juga red devices untuk VPN, dan kita juga punya access point. Nah, untuk protection modulesnya, kita punya network protection. Seperti layaknya produk-produk firewall atau next gen firewall yang lain, ini ada beberapa subscription yang bisa kita apply. Ada network protection, kemudian web dan app protection. Ini segala hal yang berhubungan dengan web protection atau web security. Kemudian ada sandstorm atau sandboxing. Jadi bagaimana kita melakukan sandbox. Jadi kalau misalnya ada file-files yang malicious, kita tetap bisa juga melakukan menjalankan file tersebut di sandbox environment di Sophos Cloud Sandbox. Kemudian kita juga punya email protection, jadi bagaimana kita melakukan proteksi dari sisi email, kemudian memprotek dari sisi antivirus, anti-spam, kemudian LP dan juga encryption untuk email. Kemudian yang kelima kita punya web server protection, jadi bagaimana juga kita bisa mengamankan web server. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya web server, kita juga bisa. Dan central management kita juga punya Sophos Firewall Manager dan reporting di central management di Sophos Central. Itu adalah cloud based. Untuk produk endpoint sendiri di Sophos kita juga punya namanya Sophos Intercept X. Jadi yang unik di Sophos Intercept X ini adalah next gen endpoint protection. Jadi bagaimana kita melakukan proteksi dari sisi foundational protection, yaitu adalah non-threat, yang seperti kita tahu bahwa malware ada signatures-nya yang perlu kita block menggunakan signatures. Kemudian di Sophos kita juga punya beberapa teknologi lain yang kita sebut sebagai signatureless protection. Jadi signatureless protection ini adalah proteksi yang lebih ke arah next gen atau signatureless, jadi tanpa signature. Yang pertama adalah bagaimana produk ini desain bagaimana untuk memblok atau menangkap atau mendetek ransomware. Jadi di Sophos kita punya teknologi behavior detection, bagaimana kita bisa memblok ransomware tanpa signature. Jadi ada beberapa antivirus mungkin dia memblok ransomware adalah berdasarkan signature. Tapi di Sophos kita punya CryptoGuard yang mampu untuk memblok ransomware walaupun kita nggak punya signature-nya. Kemudian kita juga leverage AI atau deep learning untuk melakukan detection terhadap unknown executable. Jadi apabila ada files yang belum pernah kita lihat sebelumnya, kita bisa block menggunakan AI. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memblok exploit dan fallacy attack.
Jadi kita dengar beberapa tahun terakhir ada teknik atau malware yang disebut sebagai fileless attack. Jadi tanpa file biasanya running di memori atau exploit terhadap vulnerability, itu kita juga bisa block menggunakan intercept. Jadi kita melihat tekniknya. Jadi di market saat ini hanya sekitar 25 teknik yang ada bagaimana untuk melakukan exploit terhadap vulnerability. Di Sophos kita mendetek teknik ini untuk melakukan proteksi terhadap vulnerability yang akan dieksploit oleh hacker atau oleh malware. Jadi ini ada beberapa awards atau validation dari third party untuk XG Firewall dan untuk Intercept X. Jadi di Sophos kita punya XG Firewall dan kita punya Intercept X. Dua-duanya adalah strong product dan kita membuat produk ini bisa saling komunikasi. Nah, pertanyaannya apa benefit yang kita bisa dapat kalau seandainya dua produk ini bisa saling komunikasi satu sama lain? Yang pertama adalah use case yang kita sebut sebagai automated protection. Jadi di Sophos, kalau seandainya misalnya Bapak Ibu saat ini punya security product, jadi biasanya kita ada endpoint protection yang common ada di setiap company dan ada firewall misalnya. Nah, biasanya tidak ada komunikasi antara kedua produk tersebut. Jadi sebagai contoh misalnya kalau seandainya ada endpoint yang compromise, jadi ada salah satu endpoint kita yang kena malware secara sederhana, di sisi firewall kita nggak akan tahu. Jadi selama di firewall rules-nya mengatakan bahwa dari LAN ke WAN kita allow, maka firewall akan allow tersebut tanpa melihat state dari endpoint-nya. Jadi ada resiko, misalnya kalau ada endpoint yang compromise, maka dia mampu misalnya mengirimkan confidential file keluar ke internet atau connect ke CNC misalnya. Dengan adanya synchronous security ini, maka kita ada suatu teknologi yang kita sebut sebagai security heartbeat, di mana kalau seandainya ada endpoint yang compromise, maka endpoint tersebut akan mengirimkan security heartbeat ke XG Firewall, sehingga XG Firewall bisa tahu state dari endpoint tersebut dan mampu melakukan action. Misalnya, actionnya adalah block dia ke internet atau block ke server. Jadi ini dilakukan secara automated. Nah, dulunya misalnya kita lakukan ini secara manual, misalnya kalau ada endpoint yang compromise, kita masuk ke firewall, kita block spesifik endpoint tersebut. Nah, sekarang semua hal tersebut bisa dilakukan secara otomatis dengan menggunakan synchronous security. Jadi sekali lagi, ini adalah pendekatan yang paling banyak digunakan di use case yang saat ini, bagaimana kita melakukan isolation. Bahkan kita juga bisa melakukan isolation walaupun dia di satu segmen network yang sama. Jadi ini berfungsi bagaimana kita bisa melakukan sekali lagi automated instant identification terhadap endpoint yang compromise, dan yang kedua adalah automated response, bagaimana kita bisa melakukan blocking terhadap specific resources yang kita define di Sophos. Jadi ini adalah salah satu unique point di Sophos yang nggak ada di kompetitor, jadi yang kita sebut sebagai synchronous security atau security. Jadi kita juga mampu melakukan tadi malware detection, kemudian juga mampu melakukan device isolation. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai zero touch threat isolation dan clean up. Jadi semua prosedur dilakukan secara otomatis tanpa perlu intervensi dari sisi admin. Jadi semua akses mulai dari detection, cross-asset communication, isolation, clean up, dan kemudian kalau seandainya endpoint-nya sudah clean, maka dia bisa akses lagi. Jadi misalnya sebagai contoh kita set misalnya kalau endpoint-nya punya halt threat, dia tidak boleh akses ke server misalnya. Tapi begitu dia sudah diremediate secara otomatis by Sophos, sudah green lagi statusnya, maka dia langsung dapat akses ke file server misalnya. Kita juga bisa bikin policy seperti itu. Jadi ini akan membantu secara bisnis, akan membantu remediation. Jadi dulunya kita harus remediate manual, block manual, isolate manual. Nah ini sekarang dilakukan secara otomatis by Sophos, kurang lebih hanya butuh sekitar beberapa second untuk melakukan full cycle ini. Kemudian use case yang lainnya yang paling sering kita lihat juga ada yang disebut sebagai the app control problem. Jadi saya rasa kalau Bapak Ibu di sini ada yang network administrator, pasti sering berhubungan dengan ini, bagaimana kita bisa mengontrol application. Jadi seperti kita tahu adalah firewall app control is a signature based. Jadi semua yang berhubungan dengan application control itu harus ada signature-nya. Kalau enggak, firewall akan mengkategorikan dia sebagai HTTP browser aja, atau HTTPS browser.
karena kita nggak bisa melihat lebih deep lagi application-nya, karena kita tidak kenal application-nya, maka akan dikategorikan sebagai, kalau dia menggunakan port 443, maka akan dikategorikan sebagai generic HTTPS. Kemudian some apps will never have signature. Jadi beberapa apps kemungkinan besar sulit punya signature. Biasanya aplikasi-aplikasi yang kita develop sendiri misalnya. Misalnya Bapak Ibu punya aplikasi sendiri, di develop, kemudian ada akses ke internet. Nah, itu biasanya nggak akan ada signature-nya. Jadi kita akan susah melakukan misalnya traffic shaping atau controlling terhadap application tersebut. Kemudian challenge yang ketiga adalah beberapa application adalah evasive untuk sehingga dia bisa avoid detection. Jadi misalnya yang paling common digunakan mungkin Bapak Ibu mungkin juga pernah familiar misalnya VPN software. Jadi kita sudah misalnya Bapak Ibu sudah sebagai admin dari network sudah configure misalnya kita block akses misalnya Facebook, YouTube dan lain-lainnya. Kalau ada user yang cukup cerdik dia bisa install aja VPN software di mana dia bisa membypass akses ke set-set tersebut. Nah, biasanya kita akan block aplikasi VPN-nya. Nah, tapi challenge-nya adalah kadang-kadang aplikasinya baru dan belum bisa didetect menggunakan signature yang ada di firewall kita. Nah, itu challenge yang dihadapi oleh application control saat ini. Jadi di Sophos bagaimana kita address permasalahan ini adalah bagaimana kita bisa meleverage juga atau menggunakan synchronous security ini. Jadi kalau seandainya XG firewall tidak melihat atau belum mengenali aplikasi tersebut, maka informasi tersebut akan diminta dari endpoint. Karena endpoint ini yang menjalankan aplikasi tersebut. Jadi kalau seandainya firewall melihat ada traffic yang dia tidak kenal aplikasinya, dia akan meminta endpoint untuk memberikan informasi tersebut. Maka Sophos endpoint akan share aplikasi info. Jadi dia akan info ke firewall bahwa saat ini saya menjalankan aplikasi tertentu. Sehingga firewall tahu dan kita bisa melakukan categorization secara manual. Jadi misalnya ada software VPN baru yang belum dikenali oleh XG Firewall, maka informasi tersebut akan dikirim dari endpoint ke XG Firewall. Kita tahu bahwa ada nama aplikasinya baru, kita bisa kategorisasikan sehingga tentunya setelah kita bisa kenali aplikasinya dan kategori aplikasinya, maka kita bisa melakukan kontrol. Di Sophos kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa kontrol, kita bisa classify, kita bisa categorization dan lain-lainnya. Dan dia juga langsung masuk ke policies kita. Misalnya kita punya policy semua VPN di block. Jadi begitu ada aplikasi baru pun yang kita tidak kenal, dikategorisasikan atau diklasifikasikan sebagai VPN, nah dia akan langsung masuk ke policies kita dan akan langsung di block tanpa perlu manual configuration. Jadi ini salah satu feature juga yang sering digunakan di beberapa customer kita, bagaimana kita mampu melakukan 100% application identification dan control, dengan cara kalau firewall-nya tidak tahu maka akan diminta informasinya dari endpoint. Jadi saat ini Sophos yang punya teknologi seperti ini saat ini di market. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi apabila ada aplikasi baru, misalnya ambil contoh yang paling kita lihat di sini, misalnya paling menarik adalah US VPN. Jadi ada aplikasi baru namanya US VPN software, tidak diketahui oleh firewall sebelumnya, maka dia akan muncul seperti ini. Ada US VPN, Synchronous App Control Discover. Kemudian ketemu di satu endpoint, berapa kali dia occurrence, traffic-nya hit ke firewall, kapan dia kelihatan, itu akan muncul. Sehingga kita bisa lihat bahwa ini adalah VPN software, dan kita bisa lakukan kategorisasi ini masuk ke VPN, sehingga apabila kita punya policies semua VPN di block, maka ini akan langsung masuk ke kategori VPN secara otomatis. Jadi ini salah satu benefit yang bisa kita leverage dengan menggunakan synchronous security. Jadi ada dua use case tadi yang paling common kita gunakan di antara firewall dan endpoint. Jadi ini salah satu saya rasa key unique Sophos dibandingkan dengan beberapa kompetitor. Jadi kalau di kompetitor ya kita nggak punya signatures-nya, paling cara yang lain yang bisa kita lakukan adalah kita request ke vendornya untuk mendetek aplikasi ini. Mungkin bisa cepat, mungkin lama, atau mungkin kalau di aplikasi yang umum atau yang ada di market mungkin cepat. Tapi kalau aplikasi yang kita develop sendiri misalnya Bapak Ibu punya ERP software sendiri, nah itu mungkin tidak akan mungkin atau kecil kemungkinannya akan dibuatkan signature-nya karena itu bukan common application. Jadi ini sekali lagi salah satu use case yang sering digunakan di kemudian di produk-produk Sophos yang lain kita juga punya integrasi yang lain. Jadi kalau tadi yang memang paling banyak saat ini saya rasa 80% use case-nya adalah untuk XG Firewall dan InterceptX.
Tapi di Sophos kita juga berusaha expand synchronous security ini. Jadi kita juga bisa melakukan ke produk-produk yang lain. Jadi Sophos juga punya endpoint dan wireless integration. Jadi kalau seandainya ada malware yang didetek di endpoint, dia bisa langsung memblok akses ke internet. Bukan dari XG firewall, tapi dari access point. Itu juga possible dilakukan. Kemudian setelah Sophos-nya di endpoint-nya di clean, kemudian kita bisa restore aksesnya. Jadi ini salah satu juga pendekatan synchronous security lain yang ada di Sophos. Jadi di Sophos kita membuat setiap produk bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi ini adalah use case lain untuk endpoint dan wireless integration. Kemudian kita juga punya mobile dan wireless integration. Jadi di wireless di mobile kita punya namanya compliance violation. Jadi Sophos, mungkin kalau Bapak Ibu mungkin belum familiar dengan beberapa produk Sophos yang berhubungan dengan mobile. Jadi Sophos saat ini juga punya mobile management and security. Jadi kita juga mampu untuk melakukan, dulu namanya MDM, sekarang berubah jadi IMM, atau bahkan sekarang Gartner menyebutnya sebagai UEM atau Unified Endpoint Management. Jadi di Sophos kita juga punya produk yang berhubungan dengan mobile. Jadi kita mampu melakukan mobile management dan security. Misalnya Bapak Ibu ingin set management, misalnya kita ingin tahu inventory dari mobile device-nya, kita mau push software, kemudian kita mau block application, block games, block kamera, tracking location, kemudian wiping device, dan informasi lain-lainnya. Itu bisa dilakukan di Sophos Mobile. Kemudian kita juga punya security untuk mobile devices. Kita tahu bahwa banyak sekali threat atau malware yang ada di endpoint saat ini, di mobile saat ini. Nah, kita juga bisa block menggunakan Sophos Mobile Security. Jadi, salah satu feature yang ada di mobile management itu adalah compliance violation. Jadi, kita juga bisa set compliance. Jadi, misalnya contoh sederhana adalah apabila device-nya melanggar compliance, kita bisa define compliance apa. Misalnya, contoh sederhana, kalau ada mobile devices yang melakukan root, misalnya dia pakai Android dan device-nya di root. Maka kalau dia root device-nya, maka dia kena compliance violation. Bahkan kita bisa set action-nya. Apakah action-nya mau di blok akses emailnya, di blok akses kontainernya misalnya, atau di lock handphonenya, itu juga possible. Nah, kita juga punya integrasi dengan wireless. Kalau seandainya kita bisa mendetek ada compliance violation, maka kita bisa set policy-nya bahwa kita akan deny network. Jadi begitu dia ada kena compliance, dia tidak bisa akses ke internet dari access point. Itu juga possible. Kemudian Sophos juga punya produk lain yang berhubungan dengan email. Jadi Sophos juga punya email security dan Vistred produk. Jadi kalau Sophos email security, tentunya kita tahu bahwa kita berusaha untuk memblok spam, memblok malware, memblok phishing, memblok segala berhubungan dengan email attack. Kemudian kita juga punya unik produk yang kedua adalah Vistred. Vistred ini bukan produk untuk melakukan blocking, tapi lebih ke arah untuk education. Jadi kita tahu bahwa untuk spam dan phishing, tentunya kita perlu teknologi untuk memblok itu, tapi titik terlemahnya biasanya ada di human atau di user kita. Jadi saya rasa mungkin kalau Bapak Ibu yang di sini IT, saya rasa semuanya IT yang join di sini, kita aware, kita tidak akan mengklik kalau kita melihat ada email yang aneh atau yang mencurigakan. Kita akan waspada, karena bisa jadi ini adalah phishing email atau mungkin ada attachment yang mengandung malware. Kita mungkin aware. Tapi challenge-nya adalah bagaimana dengan user biasa. User-user yang tidak IT, di mana mereka dengan mudah mungkin dikelabuhi dengan social engineering misalnya, sehingga mereka bisa mengklik email yang menarik bagi mereka, dan ternyata itu adalah phishing atau malware yang ada di attachment. Jadi di Sophos kita juga punya Vistred product, di mana ini melakukan edukasi. Jadi kita akan melakukan simulasi phishing ke user, sehingga kita bisa lihat behavior dari usernya. Sebagai contoh, misalnya Bapak Ibu punya misalnya 500 user. Nah, kita akan lakukan simulasi phishing ini ke 500 user, sehingga kita bisa lihat dari 500 user ini berapa banyak yang klik email tersebut. Misalnya 400 orangnya klik. Dari 400 yang klik ini misalnya ada berapa banyak yang bahkan mengklik URL-nya misalnya. Jadi setengahnya mengklik URL-nya. Dari setengah ini, dari 200 orang ini, berapa banyak yang tidak hanya klik URL-nya, tapi bahkan juga mengisi. Misalnya di URL tersebut disuruh isi username password. Maka dia mengisi username password-nya dia.
mungkin setengahnya juga 100 orang. Nah, dari 100 orang ini, berapa banyak juga misalnya yang kalau ada email yang ada attachment-nya, berapa banyak yang klik attachment-nya. Nah, itu kita bisa lihat. Sehingga kalau ada beberapa user kita yang kena, maka kita bisa melakukan training. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita melakukan simulasi phishing untuk membantu user-user kita tereducate, jangan mengklik email sembarangan karena ada potensi untuk phishing. Nah, kedua produk tersebut bisa saling integrasi juga. Kalau seandainya Sophos melihat ada user yang melakukan clicking malicious email, kita juga bisa trigger on-click enablement untuk training. Jadi dia langsung dikasih training, sehingga usernya bisa nonton biasanya video training bagaimana ciri-ciri spam, bagaimana ciri-ciri phishing, dan seterusnya. Kemudian, kita juga punya email dan endpoint integration. Ini juga salah satu yang unik di Sophos. Kadang-kadang saya rasa Bapak Ibu juga saya rasa pernah experience ini, apa yang disebut sebagai compromised mailbox detected. Jadi biasanya kita melihat bahwa ada compromised account biasanya. Ada akun kita yang compromised, atau ada malware, atau ada botnet di endpoint kita, sehingga menyebabkan endpoint kita mengirim spam. Sehingga efeknya apa? Efeknya adalah IP public kita biasanya blacklist, karena dianggap sebagai mengirim spam. Nah, kalau itu terjadi, maka Sophos langsung bisa melakukan automated isolation. Jadi kalau ada seandainya ada compromised mailbox detected, maka kita akan lakukan isolation sehingga endpoint tersebut tidak mengirim spam lagi, sambil kita melakukan trigger terhadap endpoint. Kenapa? Karena kita lihat bahwa selain account yang compromised, itu 90% sebenarnya atau lebih banyaknya adalah ada malware, biasanya botnet, yang terinstall di endpoint kita, usernya nggak tahu, dan botnet ini yang connect ke CNC untuk mendapatkan perintah untuk melakukan spamming ke specific domain. Jadi begitu ada kejadian itu, kita juga bisa trigger langsung endpoint protection untuk melakukan device scanning, untuk mencari botnetnya, dan juga melakukan blocking, sehingga kalau sudah di clean up botnetnya, maka akses emailnya juga bisa kita restore. Ini salah satu juga automated prosedur yang bisa kita lakukan. Nah, kadang-kadang kalau kita kejadian itu, kita nggak tahu kan endpoint mana yang menyebabkan spam. Nah, di sini kita langsung bisa trigger, karena ada koneksi antara Sophos email dan Sophos endpoint. Ini salah satu juga use case dari synchronous security yang lain. Kemudian kita juga punya endpoint dan encryption. Jadi kalau seandainya ada endpoint yang ada threat detected, kita juga bisa melakukan revoking terhadap encryption key, sehingga sementara file tidak bisa diakses. Jadi ada kata file yang dicuri pun, maka file tersebut dalam kondisi encrypted, sehingga tidak bisa diakses oleh orang lain. Itu juga possible. Jadi ini beberapa use case yang ada di Sophos. Jadi sekali lagi di Sophos kita punya multiple product, multiple security product. Kita punya pendekatan bagaimana kita membuat satu produk security yang satu dengan satu produk security yang lain bisa saling berkomunikasi, yang kita sebut sebagai security heartbeat. Jadi secara summary, jadi di Sophos kita punya breadth of protection, kita punya multiple product di sini, strong individual product. Yang kedua adalah kita enhance cross-asset visibility, sehingga kita membuat produk tersebut bisa saling terintegrasi, dan tentunya dengan adanya integrasi ini kita bisa membuat manajemen atau membuat manajemen IT di Bapak Ibu jauh lebih efisien, sehingga Bapak Ibu mungkin bisa tidur dengan nyenyak misalnya sebagai contoh, dan juga bisa increase return of IT investment. Oke, dari saya ini aja. Saya tadi sudah siapin demo, tapi saya coba jalankan. Saya nggak tahu kalau dari handphone ini seperti apa internetnya. Saya coba aja. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa chat ya. Saya rasa bisa chat atau nanti bisa kita discuss setelah ini. Saya coba demonya, jadi Bapak Ibu bisa lihat juga. Mungkin Maria bisa cross check, bisa lihat screen saya Sophos XG Firewall Control Center. Iya, bisa kok. Oke, jadi Bapak Ibu, ini adalah dashboard dari Sophos XG Firewall. Nah, synchronous security itu bekerja seperti ini kurang lebih. Jadi ada device di sini namanya security heartbeat. Kita tahu bahwa ada dua device yang connected. Jadi di VM saya saat ini, bisa lihat VM saya, VMware. Bisa kok. Bisa ya, oke. Kalau bisa,
Jadi di setiap jadi saya saya jelaskan dulu kurang lebih topologinya. Jadi saya punya XG firewall di sini. Saya punya dua, satu server, satu lagi endpoint. Nah, misalnya kita bikin policy seperti ini. Jadi di setiap endpoint dan server ini ada Sophos endpoint protection. Jadi kita akan membuat simulasi bahwa Sophos dan XG endpoint yang ada di Windows client dan XG firewall bisa saling komunikasi. Kalau kita punya dua device yang connect ke XG firewall saat ini, maka kalau kita lihat di konsol, maka kita bisa lihat ada dua device yang connected dan statusnya adalah green di sini. Jadi kita punya security heartbeat. Di sini ada dua connected devices dan dua-duanya statusnya green. Nah, yang uniknya di Sophos kita bisa melakukan firewall rules. Jadi sebagai contoh, kalau seandainya kita bikin dari LAN ke WAN sebagai contoh untuk internet access, misalnya web browsing sebagai contoh di sini. Di sini kita bisa bikin suatu kondisi untuk synchronous heartbeat. Jadi untuk misalnya internet, saat ini saya bikin no restriction. Berarti andai kata pun statusnya green, yellow, atau red, dia tetap bisa connect ke internet. Nah, saya ingin simulasi misalnya kita bikin akses ke server misalnya. Jadi kalau seandainya saya punya rules yang lain, misalnya dari LAN ke DMZ misalnya, dan saya define misalnya dari endpoint atau dari LAN network atau LAN zone ke DMZ zone, itu saya enable heartbeat-nya. Dan sebagai contoh untuk lebih mudah, misalnya saya batasi misalnya remote desktop. Jadi kalau saya bikin firewall rule seperti ini, bahwa dari LAN ke WAN, service-nya adalah remote desktop, dia hanya bisa remote kalau dia punya minimum source heartbeat itu adalah green. Jadi kalau kita tes di endpoint saya saat ini, karena statusnya adalah green, kalau saya remote ke server yang di sebelah sini, jadi IP-nya ini misalnya adalah 228.10, misalnya saya remote dari sini, 228.10, tentunya saya bisa remote, karena green statusnya. Nah, sekarang kita akan coba tes bagaimana kita membuat dia statusnya menjadi red atau yellow, sehingga dia tidak bisa akses, karena kita lakukan synchronous security tadi. Kita bisa remote, mau aja. Sekarang kita akan simulate, saya testing malware aja salah satu, misalnya ini. Nggak ada tuh. Oh, Arik? Ya, Oh ya, oke, oke. ya, sorry, mungkin ada delay sedikit ya. Kita tes aja, misalnya tes seperti ini, kita run. Jadi ini adalah simulated malware, sehingga saat ini dia detect, jadi statusnya adalah red. Jadi statusnya sekarang red. Kalau kita balik ke firewall, kalau internet connection-nya bagus, harusnya dia bisa balik ke Sophos. Nah, kita lihat di control center saat ini, ada satu, sebentar, mohon maaf, loading agak lama. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, harusnya ada satu yang green dan satu yang red.
Ya, jadi ada satu yang green dan satu ada yang red. Jadi kalau satu yang red, karena kita punya policy tadi high loss green dia supaya dia bisa remote. Nah, kalau sekarang kita tes remote lagi, kita harusnya tidak bisa remote karena statusnya adalah red. Jadi kita nggak akan bisa remote sampai nanti Sophos remediate secara otomatis. Jadi begitu ada kejadian seperti ini, secara default Sophos akan men-trigger apa yang disebut sebagai Sophos clean. Sophos clean itu adalah suatu komponen di Sophos yang membuat atau yang melakukan cleaning terhadap malware. Jadi dia akan trigger malware cleaning itu tadi kurang lebih sekitar 8 second. Waktunya itu mungkin akan bervariasi dari setiap malware. Nah, kita nggak bisa remote saat ini karena statusnya red. Kita tunggu sebentar sampai Sophos melakukan cleaning sehingga kita bisa langsung restore akses ke remote export. Kita tunggu sebentar pada saat Sophos untuk men-trigger Sophos clean. Oke, sambil menunggu ini, saya juga mau kasih lihat salah satu use case kedua adalah untuk application. Jadi di sisi endpoint di sini saya punya satu aplikasi yang belum kedetek sama Sophos. Misalnya ada VPN software namanya Safe IP. Jadi di sini ada Safe IP. Kemudian kalau kita lihat di application, kita nggak Sophos belum mendetek aplikasi tersebut. Jadi misalnya kalau saya cari di sini Safe IP misalnya, kita nggak ada. Nah, tapi karena dia ada synchronous security, maka dia akan muncul namanya di synchronous app control di sini. Jadi begitu saya trigger aplikasi tersebut, dia akan muncul, karena saya sudah kategorisasikan, dia akan muncul di sini. Ada apa namanya? Ada aplikasi baru namanya Safe IP, dan kita bisa kategorisasikan dia sebagai proxy dan tunnel, dia kapan ketemunya, dan occurrence-nya berapa lama. Jadi ini juga salah satu feature penting. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya punya aplikasi yang belum dikenali oleh firewall, dan kita ingin melakukan blocking atau mau kontrol, maka synchronous security akan membantu itu. Jadi informasi aplikasi ini akan dikirimkan ke firewall, sehingga firewall juga bisa tahu dan bisa melakukan blocking karena sudah diketahui oleh firewall. Jadi ini saya rasa dua use case yang sering digunakan di customer kita untuk benefit dari synchronous security. Oke, mungkin saya pause sebentar. Kalau ada pertanyaan silakan. Gimana saya cek pertanyaan? Oke. Dari Bapak Krisna ya. Jadi Pak Krisna bertanya, ini dari semua feature endpoint yang dijelaskan, bagaimana license-nya? Apakah dibedakan feature-featurenya atau satu license Anda sudah meng-cover semua? Jadi di Sophos, Pak, kita punya 3 tipe licensing. Saya show sebentar supaya bisa kelihatan. Jadi secara sederhana kita punya 3 tipe, Pak, untuk yang endpoint. Jadi seperti ini. Kita ada yang disebut sebagai Intercept X Advanced. Jadi Intercept X Advanced ini adalah yang paling basic di Sophos Intercept X. Ini adalah foundational protection, atau adalah antivirus biasa, plus next gen endpoint. Yang tadi ada feature anti-ransomware, anti-exploit, dan artificial intelligence atau deep learning. Kemudian kita punya license kedua yang kita sebut sebagai Intercept X with EDR. Jadi ada komponen EDR di Intercept X. Dan yang terakhir adalah bentuknya adalah Intercept X with EDR dan MTR. MTR adalah Managed Threat Response. Jadi ini bentuknya adalah Managed Service. Jadi bentuknya adalah Managed Detection dan Response. Jadi selain kita punya 2 komponen ini, kita juga ada yang bentuknya Managed Service. Jadi dari Sophos ada satu dedicated team yang membantu Bapak Ibu untuk melakukan monitoring lah environment kita. Jadi misalnya lebih ke arah proaktif. Jadi kalau misalnya ada insiden, ada malware, atau ada apapun lah, itu nanti akan ada tim Sophos yang akan melakukan telepon, email, bahkan dia juga bisa membantu untuk neutralize threat, remediation, dan seterusnya. Jadi kita punya 3 tipe ini, Pak, untuk tipe licensing-nya, sesuai dengan kebutuhan. Semoga menjawab, Pak Krisna.
Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Nah, tadi saya menunggu tadi kita sudah di remediate, jadi endpoint-nya saat ini sudah di clean, jadi dia berubah jadi hijau lagi. Jadi kalau kita lihat di events-nya, bahwa malware-nya sudah di clean up, dan Sophos langsung berubah menjadi hijau. Nah, once dia hijau, kita bisa confirm di XG Firewall, bahwa statusnya harusnya back ke green dua-duanya. Nah, dua-duanya sudah green, dan karena dua-duanya sudah green, kita bisa akses remote lagi. Ya, kita bisa akses remote lagi. Nah, ini juga salah satu mungkin yang bisa mensimulasikan bagaimana kita bisa melakukan automated response. Jadi, kegunaannya bisa apapun. Bapak bisa bikin misalnya, kalau seandainya ada endpoint yang kompromis, dia tidak boleh akses ke file server. Misalnya file sharing service-nya kita stop kalau dia statusnya red. Kenapa? Karena ada risiko misalnya dia bisa menginfeksi file server, atau bukan yang lebih parah adalah dia bisa mengcopy file server, mengcopy files yang ada di file server, dan mengirimkan file tersebut keluar. Nah, ini kita bisa remote lagi. Jadi, ini salah satu salah satu kelebihan yang ada di Sophos, bagaimana kita melakukan sinkronisasi antara endpoint agent yang ada di endpoint dan juga XG firewall yang ada di level network. Jadi ini mungkin sekilas yang menggambarkan feature dari synchronous security tersebut. Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Nah, kita bisa remote lagi ya. Ada pertanyaan mungkin? Oke, aku bacain aja ya Pak. Ya, thank you. Apakah Sophos untuk mobile memakan banyak memori dan adanya kemungkinan crash dengan software lain seperti aplikasi perusahaan yang dipasang di mobile? Tidak, jadi memori yang digunakan harusnya tidak besar. Jadi di Sophos Mobile kita punya dua komponen, ada yang manajemen, ada yang security, atau dua-duanya bisa. Jadi kita ada dua agent lah, secara sederhana ada yang manajemen dan ada yang security. Jadi kalau yang manajemen itu biasanya untuk melakukan manajemen, tadi inventory, controlling application, dan seterusnya. Security itu untuk yang memblok malware, itu lebih ke arah untuk Android. Jadi selama ini kita tidak melihat ada crash dengan aplikasi lain. Mungkin yang bisa menyebabkan crash kalau misalnya punya produk lain yang sama. Jadi misalnya punya produk Sophos Mobile dan kompetitor lain, itu mungkin bisa crash. Tapi kalau dengan aplikasi yang common di mobile device, harusnya sampai saat ini kita nggak melihat ada crash. Ya. Oke, terima kasih Pak Susilo. Ada dari Pak Budianto Gunawan, email Pistred integration itu adanya di sandbox device atau software Sophos Intercept? Oke, jadi itu produk yang terpisah, Pak. Jadi saya kasih lihat mungkin. Jadi di Sophos, nah untuk manajemennya kita menggunakan apa yang disebut sebagai Sophos Central. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat screen saya saat ini adalah konsol manajemen dari Sophos. Jadi ini konsol dari XG Firewall, Sophos XG Firewall. Nah, saya lagi buka konsol untuk yang sentral. Ya, mohon maaf, ini internet. Oke, mohon maaf, agak sedikit delay karena saya akses dari handphone. Jadi, saya jawab aja mungkin secara lisan. Jadi, untuk produk email dan Pistred adalah produk yang terpisah dari endpoint protection. Jadi, kalau yang endpoint protection itu lebih ke arah anti-malware dan next-gen endpoint. Untuk Sophos email, itu adalah proteksi dari sisi level email, Pak. Jadi, dia saat ini kita punya di cloud base, jadi proteksi emailnya ada di cloud base, dan Pistred juga ada di cloud base. Jadi, tapi dia dua produk yang terpisah. Kalau Sophos email, dia lebih ke arah blocking, secara teknologi dia melakukan blocking atau memblok spam dan phishing. Kalau yang Pistred itu adalah education. Jadi dia tidak melakukan blocking, justru kita mensimulate phishing ke user-user kita. Jadi itu perbedaan antara dua produk tersebut. Dua-duanya di-manage secara cloud-based di platform yang kita sebut sebagai Sophos Central.
Jadi Sophos Central ini adalah platform cloud-based management dari Sophos untuk melakukan manajemen dari dua produk tersebut. Tapi secara konsep dia dua produk yang terpisah. Ada pertanyaan lagi mungkin yang lain? Silahkan Bapak Ibu. Apakah bisa mengaktifkan MFA? MFA, Multi-Factor Authentication, maksudnya ya. Jadi di Sophos Central ini adalah kita juga bisa mengaktifkan Multi-Factor Authentication. Kalau ini bisa kebuka, saya bisa kasih lihat seperti apa cara kerjanya. Kita bisa tunggu sebentar sambil dia loading. Ya. Oke, kita bisa jawab pertanyaan yang lain dulu. Oke. Next-nya, apakah Sophos bisa allow untuk antivirus update, dev, atau AV program update, sedangkan browser di-deny? Masalah sekarang ini lokasi server provider AP atau portnya bisa berubah-ubah dan atau tidak fix. Mohon pencerahannya. Ada di chat ya? Boleh diulang, Bu Maria? Sorry. Ya, apakah Sophos bisa allow untuk AV update dev atau AV program update sedangkan browser di-deny? Masalahnya? Sejauh itu dulu bisa di SD Firewall. Oke, pertanyaan berikutnya. Masalahnya sekarang ini lokasi server provider AV, portnya itu bisa berubah-ubah atau tidak fix. Itu sih kok. Oke, jadi ya saya perlu penjelasan lebih detail. Itu kita bisa unmute yang bertanya nggak? Bisa. Tunggu sebentar. Oke, boleh di unmute aja Pak. Jadi kita bisa discuss untuk dapat gather pertanyaan Bapak lebih clear. Saya takutnya salah persepsi dengan pertanyaan Bapak. Ya, Pak Budianto Gunawan, silakan Pak. Halo. Ya, halo Ya, halo, Pak Budi. Terima kasih Pak pertanyaannya. Mungkin boleh dijelaskan lagi Pak atau dielaborate seperti apa pertanyaan dari Bapak supaya saya nggak salah persepsi jawabnya Pak. Ya, kalau di SG itu Pak ya, di firewall itu untuk user itu tidak boleh browser. Tapi kita mau antivirusnya bisa automatic update gitu loh Pak. Oke, baik Pak. Baik, Iya. oke, baik. Jadi begini Pak, kalau kita dari persepsi Sophos ya, Bapak pakai antivirusnya Sophos atau bukan Pak? Antivirusnya lokal yang free Pak, misalnya AVG atau Avast. Oh, oke. Baik Pak. Jadi Iya. saya jawab dulu dari perspektif Sophos ya Pak ya. Kalau seandainya Bapak menggunakan sebagai contoh antivirus Sophos, Bapak hanya ingin mengelola untuk update saja. Itu bisa Pak, karena kita menyediakan informasinya Pak. Jadi di Sophos kita menyediakan informasi kalau ini update kemana, dia fix update-nya ke situ Pak. Jadi kita hanya allow untuk set untuk Sophos update saja. Nah, kalau misalnya Bapak menggunakan produk lain, di Sophos Firewall kita bisa melakukan proteksi seperti itu Pak. Tapi challenge-nya tadi yang sudah Bapak sampaikan, bisa jadi berubah-berubah kan? Iya, betul. Bisa berubah-berubah. Nah, biasanya itu tergantung dari providernya Pak, dari antivirus tersebut. Nah, apakah dia menyediakan informasi tersebut? Kalau di Sophos kita menyediakan Pak, kita menyediakan sehingga Bapak bisa mengontrol itu. Tapi kalau bisa Bapak menggunakan antivirus lain, saya rasa kita bisa cek ke knowledge base-nya untuk mendapatkan informasi site-nya, sehingga nanti kita masukkan informasi tersebut di firewall Pak. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya jawab. Oke. Ya. Ya. Terima kasih Pak Budi. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kalau yang mau bertanya juga bisa mungkin dibantu sama Bu Maria untuk unmute supaya kita bisa two-way discussion, jadi lebih enak saya jawabnya. Oke. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi. Ataupun ini masih ada sih. Oh, masih ada. Oke, kita jawab dulu. Oke, next-nya dari Pak Gala Ardi itu Sophos punya solusi produk untuk SD1 nggak ya? Oke, ya Pak. Jadi ya kita biasanya untuk SD1 kita ada sesi khusus. Nanti mungkin bisa kita bantu untuk Pak, tapi mungkin saya jawab dulu secara singkat. Jadi SD1 kita punya di level XG Firewall. Jadi Sophos XG Firewall yang ini Pak, ini juga bisa berfungsi untuk SD1. Jadi mumpung ada di sini, saya kasih lihat sebentar. Kita bisa melakukan routing di sini. Ya, mohon maaf kalau ada delay. Jadi saya jawab dulu secara lisan. Jadi di Sophos XG Firewall,
saat ini dia juga bisa berfungsi sebagai SD-WAN appliance. Bahkan kalau di Sophos kita punya dua pendekatan Pak untuk SD-WAN. Jadi mungkin saya kasih lihat gambarnya aja sebentar. Jadi untuk visual seperti apa. Oke, jadi mungkin saya lihat yang paling penting aja dari SD-WAN yang ada di Sophos adalah kita punya dua pendekatan seperti ini, Bapak. Jadi kita punya konsep yang kita sebut sebagai synchronous SD-WAN. Jadi Sophos kita punya pendekatan SD-WAN dengan dua cara. Yang pertama adalah kita bisa dengan XG firewall ke XG firewall. Ini sama dengan pendekatan beberapa kompetitor lain yang menggunakan konsep firewall dengan SD-WAN. Jadi kita akan taruh perangkat XG firewall yang cukup besar biasanya di head office, dan kita akan taruh XG firewall yang mungkin kecil atau sesuai dengan kebutuhan dari cabang-cabang. Nah, itu biasa pendekatan yang common kita gunakan. Nah, di Sophos, kita punya pendekatan kedua, yaitu kita menggunakan SD-RAD. Jadi kalau tadi Bapak sempat lihat presentasi saya sebelumnya, ada namanya RAD. RAD ini adalah Remote Ethernet Devices. Jadi dia semacam edge devices untuk SD-WAN. Jadi perbedaannya adalah, yang pertama adalah dari sisi pricing. RAD ini akan jauh lebih murah dibandingkan dengan firewall. Karena dia tidak punya fitur firewall, dia hanya berfungsi khusus untuk melakukan create VPN connection. Jadi ini cocok kalau misalnya Bapak punya retail. Jadi misalnya Bapak adalah retail company, misalnya Bapak punya satu head office dan 100 cabang kecil-kecil. Usernya mungkin sedikit, cuma ada 3, 5. Terlalu besar misalnya Bapak invest firewall, karena tidak sesuai dengan jumlah user di cabangnya. Nah, biasa kita akan sarankan menggunakan RAD devices. Jadi RAD ini bukan security product, dia hanya khusus berfungsi untuk meng-create secure tunnel ke head office. Dan dia adalah zero touch provisioning, tidak ada license, kemudian simple, dia tidak harus dapat IP public. Dia yang perlu kita lakukan hanya dua, colok dia ke power dan dapat internet. Tidak harus public IP. Bahkan dia private IP pun kalau dia bisa connect internet, ada router di depannya, dia juga bisa connect ke head office. Jadi dia akan meng-create secure secure tunnel ke head office. Jadi ini secara singkat saya jelaskan. Kalau misalnya Bapak tertarik, mungkin biasanya kita ada sesi khusus atau nanti kita bisa set up separate meeting khusus untuk Bapak untuk menjelaskan ini jauh lebih detail. Tapi secara konsep, Sophos punya pendekatan SD-WAN, bahkan kita punya dua pendekatan. Satu menggunakan firewall ke firewall, satu lagi menggunakan dari firewall ke RAD. Seperti ini, Pak. Kalau Bapak ada follow-up question, bisa di-unmute, bisa bertanya, Pak. Atau kalau Bapak butuh sesi khusus, nanti kita bisa arrange khusus untuk Bapak untuk menjelaskan feature SD-WAN yang ada di firewall. Silakan, Bapak. Halo, tes. Iya. Oke, ya. Ada pertanyaan tambahan dari saya? Dari Pak Ardi sih sudah cukup sih kok. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi, Bu Maria? Next-nya dari Pak Eko Suprapto, yang dimaksud EDR itu apa ya? Oke. Jadi EDR itu adalah Endpoint Detection and Response. Jadi dulunya kalau kita berbicara history, jadi dulunya mungkin berapa tahun yang lalu ya? Mungkin 8 tahun, 9 tahun yang lalu, 7, 8 tahun yang lalu, ada banyak vendor-vendor baru yang menamakan diri mereka sebagai EDR. Jadi kalau misalnya Bapak EDR product, jadi misalnya kalau Bapak pernah dengar dulu yang mungkin sangat terkenal, mungkin yang pertama-tama itu Carbon Black, kemudian SentinelOne, kemudian CrowdStrike, dan beberapa produk-produk lain, mereka adalah EDR product. Nah, dulunya, karena endpoint security itu tidak mampu mendetek malware, karena tadi dia bersama signature, maka company itu butuh EDR tambahan. Jadi mereka punya antivirus, produk terpisah, dan mereka saat ini punya juga EDR produk terpisah. Jadi dua produk yang terpisah, dan dua manajemen yang terpisah. Nah, saat ini di Sophos, sudah dari beberapa tahun yang lalu, kita gabungkan antara EDR dan endpoint protection. Jadi dalam satu single agent yang sama, dan dalam satu manajemen konsol yang sama. Nah, apa yang dimaksud dengan EDR? EDR itu adalah endpoint detection dan response. Jadi kalau kita bagi dua, ada detection dan ada response. Detection, itu biasanya dia mampu melakukan advanced detection, yang tidak bisa didetek oleh antivirus normal.
Nah, yang kedua adalah dari sisi response. Nah, response ini dia bisa banyak. Jadi kalau di Sophos, responnya bisa banyak. Kita bisa isolate endpoint-nya. Jadi begitu ada detection, kita bisa isolate dia dari network. Kita bisa lakukan namanya live discover dan live response. Jadi kita bisa lakukan discovery, threat hunting misalnya. Jadi kita bisa melakukan hunting terhadap threat, dan juga response. Jadi responnya adalah kita bisa langsung direct connect ke CLI dari endpoint. Jadi kalau ada endpoint yang problem, kita klik endpoint-nya, kita langsung bisa masuk ke CLI dari endpoint untuk melakukan remediation. Jadi itu beberapa key feature dari EDR. Ya. Ada pertanyaan tambahan untuk yang bertanya tadi? Kalau ada silakan Bapak bisa chat kembali atau bisa dibantu untuk unmute untuk. Oke. Oke, Pak Eko. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Pak Eko, sorry. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Silakan. Sudah masuk. Oh. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Ada, Mbak. Ya, silakan, Pak. Ya, ini saya udah chat. Jadi intinya sih bisa dipergunakan untuk gadget. Apakah bisa? Dan juga apakah bisa dikontrol seperti apa kompetitor yang lainnya gitu. Kalau kompetitor lainnya bisa masuk gadget gitu aja. Bisa masuk apa Pak? Mohon maaf Pak. Gadget. Oh, mobile iPhone, ya. Android, iPhone, iya. Jadi Iya betul. Oke, baik Pak. Jadi kita punya pendekatan yang berbeda Pak. Jadi kalau untuk protection atau antivirus atau next gen endpoint, kita ada di endpoint dan kita juga ada di mobile device. Tapi secara produk kita pisahkan Pak. Jadi kalau yang endpoint khusus untuk yang Windows dan Mac dan server tentunya, Windows Server. Iya, betul. Kita juga punya yang mobile device Pak. Tapi kalau mobile device kita nggak sebut dia EDR, tapi kita sebut sebagai Sophos Mobile Security. Pak. Berarti dia tidak di kesatuan ini ya, di punya produk ini ya, terpisah-pisah gitu produknya ya. Secara produk terpisah Pak, tapi secara manajemen sama Pak. Jadi hanya license-nya saja Pak. Oh, jadi masing-masing license-nya beda gitu ya? Betul, jadi kita punya license khusus untuk endpoint, ada license khusus untuk mobile devices Pak. Jadi kita sebutnya sebagai mobile security, tapi manajemennya sama Pak. Jadi dia satu manajemen, tergantung license yang Bapak beli. Kalau Bapak beli license-nya endpoint, ya Bapak bisa pakai untuk endpoint. Endpoint ini pengertiannya adalah Windows, Mac, begitu Pak. Atau untuk server, kalau server itu adalah Windows Server, Linux, dan lain-lainnya. Kalau yang mobile devices, ada license sendiri, tapi dia satu manajemen konsol yang sama. Seperti itu Pak. Dia support juga nggak sama Linux? Support Pak untuk Linux Pak. Kalau Linux kita masuk ke server Pak berarti. Oh, ke server ya? Iya. Jadi memang kita beda-bedakan Pak platformnya sesuai kebutuhan. Karena kan nggak semua customer butuh untuk mobile, server, dan endpoint. Kalau mereka hanya butuh endpoint ya kita kasih license yang endpoint saja. Kalau mereka butuh enggak, iya. Maksudnya email kita kan kita pakai Linux gitu kan. Clear OS punya. Kan dia ada server sendiri kan otomatis. Itu bisa ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Jadi intinya sih license-nya aja yang beda-beda ya. Untuk gadget sendiri, endpoint sendiri ya. Betul, sesuai kebutuhan Pak. Sesuai kebutuhan Pak. Gitu. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Eko. Oke, next-nya dari Pak Rafael Tantular. Untuk endpoint protection, apakah bisa berjalan untuk semua OS? Apakah masih bisa berjalan di OS lama, misalkan Windows XP? Oke, terima kasih Pak Rafael ya pertanyaannya. Rafael. Ya, oke. Jadi untuk saat ini, untuk endpoint, jadi kita bedakan pengertiannya endpoint, Pak. Jadi kalau endpoint itu berarti pengertiannya adalah Windows client. Kita mulai support dari Windows 7, Pak. Jadi Windows XP kita sudah tidak support lagi. Kita mulai dari Windows 7 ke atas.
Windows 7, Windows 8, Windows 10. Dan Mac OS. Itu yang kita kategorikan sebagai endpoint OS. Kemudian untuk server OS itu kita mulai dari Windows Server 2008 ke atas, Pak. Jadi kita juga tidak support lagi untuk Windows 2003. Jadi Windows 2008 ke atas dan Linux itu kita kategorikan sebagai server. Jadi itu platform yang kita support, Pak. Untuk yang Windows Client dan Windows Server, Mac dan Linux. Jadi itu platform yang kita support sesuai dengan tipenya dia. Kalau endpoint tadi Windows OS dan Mac, kalau server adalah Windows Server dan Linux. Seperti itu, Pak. Berarti untuk extended support-nya sudah berlaku ya? Ya, ada sih extended support untuk XP, tapi sebentar lagi juga sudah habis. Jadi kita sarankan tidak menggunakan XP sih, ya. Walaupun nanti kalau Bapak terpaksa pun ya kita akan usahakan extended support. Tapi biasanya extended support itu ada batasnya, jadi tidak kita support terus-menerus. Jadi ada batasnya, nanti dia akan stop. Jadi itu biasanya nggak full time ada extended support seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Pak Rafael. Next-nya ada Pak Budi Ayudi. Kalau kita mau mengimplementasikan Sophos ini, sedangkan kita sudah punya router, kita bisa ditempatkan di belakang router atau sebelum router. Oke, terima kasih Pak. Jadi ini untuk firewall ya Pak ya. Untuk firewall itu nanti kita akan harus assess topologi Bapak Pak. Jadi topologi Bapak saat ini seperti apa, kita akan lihat apakah ada possibility menggantikan router. Kalau seandainya router Bapak tidak mungkin diganti, nanti kita akan bisa define apakah kita taruh di belakang router atau di depan router, nanti sesuai dengan kebutuhan dan topologi Bapak. Jadi dua-duanya bisa Pak. Jadi secara topologi kita bisa pasang Sophos ini dengan root mode atau gateway mode, atau bahkan kita juga bisa pasang secara transparan. Jadi kalau Bapak mau dipasang secara transparan atau bridging pun juga bisa. Jadi ini balik ke kebutuhan dan topologi Bapak. Kita biasanya harus assessment untuk itu, untuk menentukan bagaimana penempatan Sophos yang cocok atau yang paling terbaik dari topologi Bapak. Seperti itu Pak. Jadi secara umum semuanya bisa Pak, tergantung nanti yang paling baik dipasangnya seperti apa, kita perlu lihat atau perlu assess dari topologi Bapak untuk lebih pasti atau lebih firm. Ya. Oke, thank you Pak Ek. Bentar ya. Pak Budi, thank you Pak Budi. Next-nya ada pertanyaan dari Bu Linda. Apakah Sophos antivirus kompatibel dengan ERP Microsoft Dynamics AX 2012? Ya, secara umum support aja Bu, nggak ada masalah. Jadi andai kata pun ada masalah, jadi seandainya begini, jadi secara umum tidak ada masalah. In case, jadi kalau kita berbicara andai kata pun ada bentrok pun, itu kita mudah untuk melakukan exclusion. Jadi misalnya begitu Sophos mendetek ada sesuatu yang aneh di aplikasi Ibu dan Ibu merasa bahwa ini salah, kita tinggal satu klik kita exclude aja. Jadi Sophos akan menganggap aplikasi tersebut bukan malware atau bersih. Jadi secara umum tidak ada masalah. Jadi banyak customer kita juga yang menggunakan ERP Microsoft dan lain-lainnya itu nggak ada masalah. Tapi in case pun ada masalah atau ada biasanya false positive, itu dengan mudah kita bisa exclude. Jadi harusnya nggak ada masalah dengan aplikasi yang ada di server maupun di endpoint. Oke, terima kasih Bu Linda. Next-nya ada pertanyaan dari Pak Teguh. Apakah endpoint Sophos masih support legacy Windows? Tadi udah dijawab sih ya Pak. Kita ke pertanyaan berikutnya aja ya. Untuk Pak Susilo Wiratno. Untuk Sophos Firewall, apakah bisa dipakai untuk blokir anti-censorship software atau tunneling semacam Ultrasurf? Ya, oke, itu yang kita address tadi Pak di Synchronous App Control. Jadi kalau saya balik tadi untuk menjawab pertanyaan Bapak, di sini, application control ya di sini. Jadi ini untuk yang mengaddress pertanyaan Bapak. Jadi kalau firewall secara umum, kalau kita berbicara firewall secara umum, untuk mendetek aplikasi, misalnya Bapak tadi pakai tunneling, VPN, Ultrasoft, dan lain-lainnya, itu firewall itu harus punya signatures-nya, Pak.
Jadi harus punya signature dari aplikasi tersebut supaya dia bisa kenal aplikasinya. Nah, challenge-nya di firewall adalah kita kadang-kadang nggak punya Pak signature-nya. Ada kata lah punya misalnya Ultrasoft. Ada kata Ultrasoft-nya berubah versi Pak. Misalnya dari versi 2, versi 3, versi 4. Kadang-kadang signature-nya berubah Pak. Kita nggak bisa detect lagi. Nah, itu yang harus diupdate oleh setiap vendor. Nah, Sophos pun seperti itu Pak. Jadi kita punya 3.000-an signatures untuk aplikasi. Tapi kan pertanyaannya adalah, bisa jadi aplikasi tersebut muncul yang baru, atau ada aplikasi VPN yang baru. Anda katalah kita blok Ultrasoft. Tapi kan user-nya kadang-kadang cukup cerdik Pak. Dia bisa download VPN software baru misalnya. Dan dia tunneling lagi. Dan kita nggak bisa kontrol lagi. Nah, ini yang kita address di Synchronous App Control. Jadi andai kata pun si Sophos ID Firewall tidak kenal aplikasinya, informasi tersebut akan dikirimkan oleh endpoint. Jadi sehingga kita bisa melakukan controlling terhadap aplikasi tersebut. Jadi kalau di Sophos kita punya dua pendekatan, kita dari sisi signatures, dan kalau kita tidak punya signatures-nya, kita bisa minta informasi dari endpoint. Di kompetitor atau di produk-produk lain, apapun firewall yang Bapak pakai, mulai dari yang paling kecil misalnya kayak dari Mikrotik sampai ke Palo Alto pun yang paling enterprise atau checkpoint, mereka tetap berdasarkan signatures, Pak. Nah, di Sophos kita punya signatures dan punya juga yang synchronous security. Jadi andai kata pun kita nggak tahu aplikasinya, informasi itu akan dari endpoint. Nah, ini cuma ada di Sophos. Jadi ini saya rasa yang paling baik untuk mengadres pertanyaan mengenai application control yang tadi. Silakan Bapak yang bertanya tadi, kalau ada feedback atau ada pertanyaan lanjutan, silakan. Terima kasih Pak Susilo. Next-nya ada Pak Taufik Kurniawan. Untuk Sophos bisa dikombin dengan antivirus lainnya atau tidak? Tadi udah dijawab juga sih. Ya, jadi secara umum kita tidak menyarankan, tapi bisa. Jadi begini, ada beberapa use case dulu yang kita ketemu, misalnya Bapak Ibu saat ini sudah menggunakan antivirus brand A lah, kita nggak sebut brand namanya, anggaplah brand A misalnya, brand A tersebut sudah update, kemudian policy-nya sudah benar, kemudian konfigurasinya sudah benar, tapi somehow Bapak masih kena malware atau ransomware, itu yang paling sering kita lihat dulunya. Jadi ada customer sudah pakai salah satu brand, itu sudah update, semuanya benar lah konfigurasi, tapi yang canggih adalah malware-nya. Dia bisa membypass teknologi yang ada di signature-based antivirus, sehingga tetap kena. Nah, kita akan biasa tawarkan yang Intercept X. Jadi Intercept X ini bisa jalan berbarengan dengan existing antivirus. Jadi misalnya kalau Bapak sudah punya antivirus brand A, tidak mungkin diganti. Kalau kita menyarankan semuanya diganti ke Sophos. Jadi full replace ke Sophos. Tapi ada situasi misalnya Bapak Ibu baru renewal, misalnya kita baru renewal 3 tahun ke depan, tiba-tiba kita ketemu masalah ini. Kan susah untuk kita ganti. Jadi mau nggak mau kita nambah. Jadi dulu kita juga bisa pakai pendekatan jalan dengan existing antivirus. Itu possible. Tapi yang paling baik yang bisa saya sarankan adalah kita full replace ke Sophos menggunakan signature base, yaitu yang traditional AV, dan next gen-nya dua-duanya Sophos. Itu akan jauh lebih baik sehingga mereka bisa tidak ada clash. Tapi andai kata pun terpaksa kita jalan berbarengan pun itu juga bisa. Seperti itu mungkin Pak. Oke, terima kasih Pak Taufik. Udah sih Pak Erik. Oke, ya, thank you Bu Maria. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, silahkan. Atau ada abis ini ada agenda apa Bu Maria? Atau selesai atau ada apa? Ya, next-nya itu kita akan main Kahoot quiz. Untuk quiz ini juga ada hadiahnya untuk pemenang pertama, untuk 3 pemenang pertama. Pak Bronto, silakan di-share. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih Bapak Ibu sudah join webinar ini. Kita bisa next ke quiz ya, berarti ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Erik. Saya stop sharing dulu. Ya, silakan lanjut Pak Bronto ya, silakan. Ya, Pak Bronto. Oke. Terima kasih Pak Erik. Oke. Saya start sharing. Mar, boleh ini stop ini dulu, stop sharing yang ini, banner. Oh, ya, oke. Sorry. Oke. Bentar ya.
Oke. Oke. Ini apa? Soalnya tidak begitu susah, tapi mengandalkan kecepatan saja, Bapak Ibu. Jadi untuk seru-seruan aja. Jadi yang paling cepat dan tepat jawabannya itu akan menjadi pemenang. Kurang lebih ada 5 pertanyaan nanti. Jadi siap-siap. Untuk ininya bisa masuk ke kahoot.it. Ini linknya saya chat di link. Tunggu sebentar ya. Oke. Bisa masuk ke kahoot.it. Pak Bronto coba di-share sharingnya. Oke. Bentar. Oke, sudah masuk semua. Ini pinnya. Kelihatan ini pinnya 3070221. Ya, kelihatan. Oke. Bapak Ibu bisa langsung di linknya udah di-share ya? Udah di www.kahoot.it. Oke, sudah masuk satu, ada 2. Ada Pak Bayu dan Pak Rafael. Ada Mas Susilo. Oke, kita tunggu sekitar 5 menit ya buat pada join. Kahoot. Oke, 4 menit lagi. Linknya silakan diklik ya Bapak dan Ibu, terus masukin game pin-nya. Saya chat di ini. Game pin-nya 3070221. Oke, sudah ada 16 pemain, 17. Oke, Bapak Ibu yang belum join, masih saya tunggu 2 menit lagi. Oke, 1 menit lagi saya tunggu ya. Hadiahnya tadi sudah diumumkan oleh Maria, ada beberapa hadiah dan antivirus free. Untuk pemenang kuis pertama kita bacain aja ya. Pemenang kuis pertama itu akan mendapatkan voucher OVO sebesar Rp500.000. Yang kedua Rp300.000 dan yang ketiga Rp200.000. Oke. Oke, cukup menarik ya Bapak Ibu. 1 menit lagi. Oke, sudah ada 21 pemain. Masih saya tunggu. 30 detik lagi. Mungkin Bapak Ibu ada yang kendala bisa chat di kolom chat. Kalau misalnya ada nggak bisa join.
Beberapa mungkin Oke, masih join bertambah. karena lambat kali ya. Oke. Mungkin bisa cari posisi sinyal yang baik karena ini kualitas internet sangat menentukan juga kecepatannya. Jadi kita klik kalau misalnya masih ada jeda akan kebalap dengan yang lain. Oke. Sudah semua? Sudah 23 pemain? Oke, saya mulai ya. Oke, siap-siap. Apa nama topik yang dibawa oleh Sophos dan Berka pada hari ini? Oke. Ya, silakan diberi jawabannya. Dua detik lagi. Oke. Oke, masih ada yang salah. Ada 13 pemain yang berhasil menjawab. Oke, next. Oke, kita next. Ada siapa? Pak Teguh Wahyudi, Ramadhani. Oke, peringkat pertama. Ya. Oke, next question. Oke. Nama produk endpoint Sophos untuk anti ransomware. Ada clue-nya, mungkin langsung bisa dijawab. Oke, kita lihat siapa. Iya, padahal tadi ada gambar. Oke, ada Bapak Teguh masih. Next. Teknologi yang terdapat pada intercept X, the power of the plus. Oke, bisa langsung dijawab mungkin. Oke. Kita lihat. Oke, Pak Ramdhani, Pak Teguh masih di atas. Oke, next. Nama produk firewall Sophos. Oke. Masih Pak Teguh? Oke. Next. Ya, ini pertanyaannya gampang sekali. Nggak ada clue, mungkin yang ingat. Oke. Kita lihat hasil pemenangnya. Wah, pas awal. Oh. Kita lihat siapa. Oke. Gampang. Bronto, tolong di ini kali ya, berarti maaf. Capture ya. Pak Syawal ya. Oke. Ada Pak Teguh Wahyudi, juara pertama, juara kedua ada Pak Syawal, dan juara ketiga ada Pak Lutfi. Oke, selamat Pak. Ini mungkin bisa share alamat email ya di kolom chat buat kelanjutan nanti hadiahnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk sesi game. Mungkin sampai di sini. Saya kembalikan ke Maria. Oke. Bronto, tadi bisa lihat yang nomor 4 dan nomor 5 nggak ya? Oh, nomor 4, nomor 6. Oke. Sebentar. Ini gadget kayak.
urutannya coba saya cek di ini ya. Ini cuma 3 soalnya. Oh, bisanya cuma 3 ya. Sebentar. Saya cek di report. Sebentar. Kita lihat bisa. Oke. Ada Pak Ridwan dan Pak Budianto. Oh, oke. Oke. Oke, siap. Thank you. Oke. Mungkin kelima pemenang ini Bapak Ibu bisa share ini linknya. Alamat email di kolom chat. Oke, sambil nunggu, selamat kepada para pemenang. Untuk next-nya itu akan ada sesi untuk pengisian feedback form dari Bapak dan Ibu, mohon diisi terlebih dahulu. Untuk linknya saya share di sini, dan untuk dan saya juga mau share. Untuk boleh di stop share? Udah ya? Oh, sudah stop share. Oke. Ya. Oke. Di sini ada promo untuk pembelian firewall tipe XG210, 230 dan 310 itu akan mendapatkan free Central Intercept X. Sebesar kalau misalkan belinya 210 itu free-nya 60 user, kalau 230 itu 100 user, dan 310 200 user. Nah, nanti untuk TNC-nya bisa hubungi saya kembali. Kemudian nanti kalau misalkan kalau nggak tahu email saya, nanti bisa langsung ke salesnya masing-masing ya Pak. Oke, sambil ini boleh diisi lagi untuk feedback formnya. Linknya sudah saya bagikan di chat ya. Kalau sudah selesai, boleh langsung list formnya, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin dan juga para speaker karena telah menghadiri event ini. Oke, linknya sudah saya share ulang ya. Silakan Bapak dan Ibu untuk diisi. Kemudian nanti habis dari sini akan masing-masing orang akan mendapatkan free antivirus Sophos Home Premium. Kalau sudah untuk free antivirusnya, jadi cukup worth it ya. Kalau misal beli di pasaran tuh sekitar di atas 1 juta ya. Jadi di sini kita bisa dapat free dengan mengisikan feedback form. Iya, betul. Kalau sudah boleh langsung di-leave aja, dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan.
Mar, sudah selesai nih berarti ya? Iya, sudah. Bagi Sudah yang ya? sih Oke. bisa langsung ini. Oh, oke. Siap. Thank you, Terima Mar. kasih, Thank Pak you, Erin. Mar. Thank you banget ya. Thank you, Thank Maria. you. See Ya, you. Mas. And tim. Tibarka, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada sesi hari ini. Sampai ketemu. Cium.